Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Kelompok 3 ini beranggotakan 3 orang, saya sendiri Khairunisa, serta 2 rekan saya, Muhammad Faki dan Slovinka. Kami menganalisis aspek sosial dan budaya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Acuan teori yang kami gunakan adalah teori dalam buku teori kesusastraan Wellekoren yang mengemukakan bahwa sastra adalah hasil institusi sosial yang menggunakan medium bahasa. Nah, dijelaskan pula bahwa sastra dan masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Pengarang sendiri adalah bagian dari masyarakat yang memiliki pandangan dan penghayatan tentang hidup. Sejalan dengan itu, Grabsen mengemukakan bahwa ketika kita ingin memahami selengkap-lengkapnya tentang sastra, maka perlu adanya analisis tentang lingkungan yang melahirkannya. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan sosiologi sastra, atau dalam teori Abrams disebut dengan pendekatan mimetik. Teori Abrams mengemukakan suatu kerangka sederhana yang berisikan tentang pencipta, karya, pembaca, dan juga semesta. Pendekatan mimetik itu sendiri adalah pendekatan yang menitik beratkan kepada semesta. Nah, penelitian relevan yang pernah dilakukan adalah penelitian oleh Hairunia Amaliyah dalam skripsinya. Dia adalah mahasiswa PBSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Hubungan Tokoh Utama dengan Kebudayaan Ronggeng dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Penelitian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan juga analisis interaksi sosial. Namun perbedaannya dengan penelitian tersebut peneliti lebih mendalami tokoh utama atau tokoh serintil dalam meneliti kebudayaan Dukuh Paruk. Sedangkan kami meneliti secara umum sosial dan juga kebudayaan dalam Dukuh Paruk. Selanjutnya adalah pembahasan tentang unsur intrinsik yang akan dibahas oleh 2 rekan saya, Muhammad Faki dan Slovinka. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung dalam teks sebagai struktur yang sistematis yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan di dalam karya sastra. Nah, atau bisa kita sebut juga tema adalah sebuah makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Dalam karya sastra kerap kali tidak hanya memiliki satu makna tetapi memiliki beberapa makna. Seperti di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk, kami telah mengklasifikasikan tema mayor dan tema minor di dalam Ronggeng Dukuh Paruk. Adapun tema mayornya adalah budaya Dukuh Paruk yang membawa kebodohan dan kemelaratan. Adapun tema minornya yaitu percintaan antara serintil dan rasus, politik, dan kepercayaan animisme. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan salah satu unsur intrinsik yang sangat penting dalam sebuah karya sastra. Menurut Stanton, alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Berdasarkan urutan waktunya, alur dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini memiliki alur maju atau progresif. Alur progresif yaitu peristiwa yang terjadi dalam novel ini bersifat kronologis dan terjadi secara runtut. Jadi secara runtut sampai dari awal sampai akhir secara runtut. Tasrif dalam bukunya Teori Pengkajian Fiksi membagi plot menjadi 5 tahapan. Pertama, tahap penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian konflik. Selanjutnya, pertama itu tahap penyituasian. Tahap ini menyajikan gambaran awal cerita seperti memperkenalkan tempat terjadinya cerita, waktu cerita, tokoh-tokoh cerita, dan permasalahan cerita sebagai sumber konflik. Tahap penyituasian dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini, Ahmad Tohari menggambarkan kehidupan di Dukuh Paruk
yang dikemas dengan penggambaran alam dan kehidupan warganya. Ini bisa dibuktikan di dalam novel pada halaman 9 sampai dengan 10 yang berbunyi angin tenggara bertiup kering. Pucuk-pucuk pohon di pedukuhan sempit itu bergoyang, daun kuning serta ranting kering jatuh. Gemerisik rumpun bambu berderit baling-baling bambu yang dipasang anak gembala di tepian Duku Paruk. Layang-layang yang terbuat dari daun gadung meluncur naik. Kicau beranjangan mendaulat kelengangan langit di atas Duku Paruk. Duku Paruk dikisahkan sebagai pedukuhan yang tidak sama sekali tidak mengenal pendidikan, namun mereka mempunyai simbol kemajuan pedukuhan, yaitu ronggeng. Tapi dikisahkan pedukuhan itu sudah lama tidak hadir ronggeng, karena sudah tidak lama hadir ronggeng selama 11 tahun. Ketika kebanyakan anak Duku Paruk mengembala kambing, Serintil ia berbeda dengan yang lain. Ia malah meronggeng, menari-nari di bawah pohon nangka. Rasus dan teman-temannya menghampiri Serintil dan memuji Serintil. Lalu Serintil meminta mereka untuk mengiringi ia menari dengan menyanyikan lagu-lagu. Sekarya yang melihat itu, ia bangga sekali karena cucunya bisa mewarisi budaya leluhurnya, yaitu ronggeng. Hal ini bisa dilihat di dalam novel pada halaman 15. Sekarya tersenyum. Sudah lama pemangku keturunan Ki Secamanggala merasakan hambara Duku Paruk karena tidak terlahirnya seorang ronggeng di sana. Duku Paruk tanpa ronggeng bukanlah Duku Paruk. Serintil, cucuku sendiri, akan mengembalikan citra sebenarnya pedukuhan ini, kata Sekarya kepada dirinya sendiri. Kemudian Serintil dikisahkan dalam novel ini. Serintil diserahkan kepada Kartareja, seorang dukun ronggeng, untuk dilatih meronggeng. Lalu Serintil menunjukkan kebolehannya menjadi ronggeng sungguhan. Lalu warga Duku Paruk yang mendengar itu sangat bahagia karena citra Duku Paruk akan kembali lagi seperti semula. Kedua adalah tahap pemunculan konflik. Pada tahap ini, peristiwa-peristiwa yang saling bersangkut paut mulai dimunculkan. Bermula dari malapetaka kerajaan Tempe Bongkrek pada tahun 1946. Yang sangat membuat Duku Paruk gempar. Pembuatnya sendiri adalah Santayip, orang dari ayah Serintil. Ia tak menyangka bahwa pagi itu Tempe Bongkreknya itu membunuh 9 orang dewasa dan 11 orang anak-anak. Dan Santayip juga meninggal karena ia nekat menelan tempe buatnya sendiri untuk membuktikan bahwa tempenya tidak beracun. Hal ini bisa dilihat pada novel halaman 25. Dalam haru biru kepanikan kata-kata Wuru Bongkrek mulai diteriakkan orang-orang. Keracunan Tempe Bongkrek. Santayip, pembuat Tempe Bongkrek itu, sudah mendengar teriakan demikian. Hatinya ingin dengan sengit membantahnya, namun nuraninya juga berbicara. Santayip, Bongkrekmu akan membunuh banyak orang di Duku Paruk ini. Orang tua Rasus juga termasuk dalam kejadian itu. Lalu Rasus yang menyadari bahwa Rasus lama-kelamaan ingin mencari gambaran ibunya, dan Rasus mencari gambaran itu di dalam Serintil, di dalam gambaran Serintil. Lalu semenjak Serintil menjadi ronggeng, ia mulai menyadari bahwa Serintil bukan hanya milik dia, tetapi milik Duku Paruk, milik seluruh Duku Paruk. Hal ini bisa dilihat di novel pada halaman 45 yang berbunyi, tak bisa kupastikan, yang kurindukan adalah seorang perempuan sebagai kecintaan atau perempuan sebagai citra seorang emakku, atau kedua-duanya. Tetapi jelas, tampilan Serintil membuatku mewujudkan angan-anganku tentang pribadi perempuan yang telah melahirkanku. Lalu yang kedua bisa kita lihat pada halaman 48.
Kartaraja menari makin menjadi-jadi, berjoget dan melangkah makin mendekat Serintil. Tangan kirinya melingkari pinggang Serintil, menyusul tangan kanannya. Tiba-tiba dengan kekuatan yang mengherankan, Kartaraja mengangkat tubuh Serintil tinggi-tinggi, menurunkannya kembali, dan mencium ronggeng itu penuh birahi. Baik, selanjutnya adalah tahap peningkatan konflik. Pada tahap ini, konflik-konflik yang tadi sudah disebutkan sebelumnya mulai ditingkatkan dan dibesar-besarkan. Konflik yang akan ditingkatkan pada kali ini yaitu ketika Serintil ingin resmi menjadi ronggeng di Duku Paruk, ia harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan oleh Kartaraja. Kartaraja memberikan beberapa syarat kepada Serintil agar ia resmi menjadi ronggeng. Salah satu syaratnya yaitu upacara buka kelambu. Upacara buka kelambu adalah upacara penyerahan keperawanan seorang ronggeng kepada seorang laki-laki yang memenuhi syarat. Syaratnya diberikan oleh Kartaraja. Adapun syaratnya adalah siapapun laki-laki yang mempunyai dan dapat memberi 1 ringgit emas, ia berhak mengambil keperawanan Serintil. Hal buka kelambu ini tidak disukai oleh Rasus, dan Rasus semakin benci terhadap tradisi Duku Paruk yang melakukan Serintil seperti itu. Hal ini bisa kita lihat di dalam novel pada halaman 53 yang berbunyi, bagiku tempat tidur yang akan menjadi tempat pelaksanaan malam buka kelambu bagi Serintil tidak lebih dari sebuah tempat pembantaian atau lebih menjijikan lagi. Di sana 3 hari lagi akan berlangsung penghancuran dan penjagalan. Selanjutnya adalah tahap klimaks. Tahap ini adalah tahap puncak dari semua konflik. Tahap ini terjadi ketika malam upacara buka kelambu. Serintil resmi menjadi seorang ronggeng dan pemenangnya seharusnya adalah 1 orang. Namun karena kelicikan Kartaraja dan istrinya, pemenangnya menjadi 2 orang. Pemenangnya sendiri yaitu adalah Doer pemuda Pacikalan dan Sulam. Akan tetapi tanpa pengetahuan siapapun, sebenarnya Serintil pada malam itu sudah memberikan keperawanannya kepada Rasus. Hal ini bisa dibuktikan pada novel di halaman 53. Aku benci, lebih baik kuberikan padamu Rasus. Sekarang kau tak boleh menolak seperti kau lakukan tadi siang. Di sini bukan pekuburan. Kita takkan kena kutuk. Kau mau bukan? Selanjutnya adalah tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian di dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini, Ahmad Tohari mengawali tahap penyelesaian ketika Serintil resmi menjadi ronggeng Duku Paruk. Ia banyak dipuja-puji orang, namun Rasus meninggalkan Duku Paruk karena tak menyukai tradisi Duku Paruk itu. Saat Serintil resmi menjadi ronggeng Duku Paruk, ia banyak dipuja-puji orang, namun di dalam lubuk hatinya ia masih tetap teringat kepada Rasus. Di dalam perantauannya, Rasus bertemu dengan Serintil dan merasakan bahwa Serintil tak pernah melupakannya. Hal ini bisa dibuktikan di dalam novel pada halaman 88 yang berbunyi, di warung cendol itu terbukti pengertianku salah. Dari cara Serintil berbicara, dari caranya duduk di sampingku, dan dari sorot matanya. Aku tahu Serintil mencatat kejadian di bakar rumah Kartaraja itu secara khusus di dalam hatinya. Maka aku terpaksa percaya akan kata-kata orang bahwa peristiwa penyerahan virginitas oleh seorang gadis tak akan dilupakannya sepanjang usia. Lalu saat Serintil mulai menginjak usia 20 tahun, ia menyadari keberadaannya sebagai wanita utuh, bukan wanita yang dimiliki oleh kebanyakan orang, oleh semua warga Duku Paruk, tetapi dimiliki oleh seorang suami. Pada saat ini, Serintil mulai berani menolak permintaan laki-laki dan melakukan sekehendaknya tanpa izin dari Nyai Kartaraja. Namun ketika ia menjadi seorang guwok pun, ia merasa tak semua orang laki-laki menginginkan kewanitaannya. Hal ini bisa dibuktikan di dalam novel pada halaman 224 yang berbunyi, Serintil menyerah dalam kekecewaan yang amat sangat.
bukan karena tak terpenuhi kebutuhan pribadi, melainkan karena kenyataan bahwa pada suatu ketika keperempuan sama sekali tak berarti, hal mana belum pernah sekalipun terbayangkan. Lalu selanjutnya ketika Serintil tenar, karena ketenarannya itu pun ia akhirnya terjerumus kepada eh, kampanye politik yang dilakukan oleh Bakar, seorang komunis. Karena terjerumusnya ke dalam politik ini, akhirnya Serintil pun dipenjara selama 2 tahun. Di dalam penjara ia pun menyadari kodratnya sebagai wanita. Hal ini bisa dibuktikan di dalam novel pada halaman 224 yang berbunyi, "Olah Gusti Pangeran," tangis Serintil dalam ratapan tertahan. "Nyai, kamu ini kebangetan. Kamu menyuruh aku kembali seperti dulu. Kamu tak membaca zaman. Kamu tak membaca betapa keadaanku sekarang, olah Gusti." Lalu ketika Rasus kembali, Serintil masih berharap agar Rasus bisa menjadi suaminya. Namun menjadi suaminya semua orang Duku Paruk mendukungnya, sangat mendukung agar Rasus menjadi suami Serintil. Namun karena alasan pekerjaan, akhirnya Rasus pun meninggalkan Duku Paruk kembali. Lalu selepas kepergian Rasus, akhirnya Serintil mulai akrab dengan Bajus, orang proyek pengairan di Duku Paruk. Serintil berharap kalau Bajus nanti akan menjadi seorang suaminya, akan menikahinya. Namun Serintil hanya diperalat Bajus untuk mendapatkan proyek dari Pek Belengur bosnya. Hal ini bisa dibuktikan di dalam novel pada halaman 288 yang berbunyi, "Anu Srin, kamu sudah kuperkenalkan pada Pak Belengur. Percayalah, dia orang baik. Aku yakin bila kamu meminta apapun kepadanya, berapapun harganya, akan dia kabulkan. Nanti dia akan bermalam di sini. Temanilah dia Srin." Kata-kata Bajus itu sangat menyakiti Serintil, dan Serintil pun menolak melayani Pak Belengur. Hal ini membuat Serintil shock karena ia mengingat kembali kepada masa lalunya yang melayani laki-laki. Lalu juga ia juga membayangkan mengulangi ingatannya kepada bekas tahanan. Lalu juga karena tertuduh komunis juga, akhirnya Serintil pun gila. Seketika itu Serintil pun gila. Namun pada saat itu Rasus datang kembali dan ia membawa Serintil ke rumah sakit untuk pergi berobat, berharap Serintil bisa sembuh, dan berharap juga jika Serintil bisa sembuh, ia akan beristri Serintil. Hal ini bisa dibuktikan di dalam novel pada halaman 402 yang berbunyi, "Kepala bangsa memanggilku untuk meminta keterangan dan data tentang Serintil. Kukatakan semuanya, terutama bahwa akulah yang menanggung segala biaya perawatan. Tetapi lidahku tiba-tiba keluh ketika petugas bertanya tentang hubunganku dengan Serintil." Amanat atau moral dalam karya sastra biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang dapat diambil lewat cerita yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa moral merupakan representasi ideologi pengarang. Adapun amanat dalam novel Ronggeng Duku Paruk yang ingin disampaikan oleh Ahmad Tohari kepada para pembaca yaitu yang pertama, ronggeng perlu dilestarikan sebagai identitas budaya Jawa. Ronggeng adalah tarian tradisional sebagai ciri khas dari Jawa Banyumas. Perlu adanya pengemasan ronggeng agar tidak menimbulkan hasrat birahi saja, karena tujuan utama ronggeng adalah untuk menghibur masyarakat dan memperkenalkan budaya Jawa. Yang kedua, pengarang ingin menyampaikan bahwa kita mesti mengikuti perkembangan zaman agar tidak mudah ditipu dan dibodohi seperti masyarakat Duku Paruk.
selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita yang muncul dalam sebuah cerita fiksi. Sedangkan pengertian penokohan lebih luas dibandingkan tokoh, yaitu karakter atau perwatakan yang menunjukkan kepada tokoh tertentu dalam sebuah cerita. Penokohan dalam pengertian lain adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan berdasarkan peran dan pentingnya dalam cerita, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Dan tokoh yang dibedakan berdasarkan perannya dalam pengembangan plot, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh lain. Tokoh utama sangat menentukan perkembangan plot cerita karena tokoh utama selalu dikenai konflik. Tokoh tambahan merupakan tokoh dengan frekuensi kemunculan tidak sebanyak tokoh utama. Biasanya pemunculan tokoh ini tidak terlalu mendapat perhatian. Perbedaan antara tokoh utama dengan tokoh tambahan bersifat gradasi dan tidak dapat dilakukan secara eksak. Perbedaan ini bersifat gradasi karena kadar keutamaan setiap tokoh itu bertingkat. Tingkatan itu ialah adanya tokoh utama yang utama, tokoh utama tambahan, tokoh tambahan utama, dan tokoh tambahan yang memang tambahan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, tokoh utama yang utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu Serintil. Tokoh utama yang tambahan adalah Rasus, Sakarya, Kartareja, Nyai Kartareja, dan Sakum. Tokoh tambahan utama yaitu Marsusi, Bakar, dan Bajus. Dan tokoh tambahan yang memang tambahan yaitu Nenek, Nyai Sakarya, Santaib, Istri Santaib, Warta, Darsun, dan Tampi. Tokoh berdasarkan fungsi penampilannya dibagi menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang kita kagumi dan populer dengan sebutan hero. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan pembaca. Berbeda dengan tokoh protagonis, tokoh antagonis merupakan tokoh yang menimbulkan konflik dan ketegangan. Tokoh protagonis dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu tokoh Serintil, Rasus, Sakarya, Sakum, dan Nyai Sakarya. Tokoh antagonis yaitu Kartareja, Nyai Kartareja, Marsusi, Bakar, dan Bajus. Adapun penokohan dari tokoh Serintil yang pertama, Serintil merupakan anak yatim piatu. Yang kedua, Serintil memiliki wajah yang cantik dan mempesona. Yang ketiga, Serintil menaruh cintanya kepada Rasus. Yang keempat, Serintil merupakan gadis yang lugu. Dan yang kelima, Serintil teguh dengan pendiriannya. Untuk kutipannya dapat dilihat dalam makalah. Tokoh Rasus digambarkan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Selanjutnya, dia juga tidak percaya mitos. Rasus merupakan sosok lelaki yang memiliki harga diri dan tangkas. Rasus merupakan seorang yang cerdas dan memeluk agama Islam, serta meninggalkan kepercayaan animisme, tidak seperti warga Dukuh Paruk lainnya. Selanjutnya yaitu Kartareja. Kartareja adalah seorang dukun ronggeng yang licik. Terdapat pada kutipan di halaman 74 yaitu, "Jangan keliru, yang asli buat sulam, lainnya buat doer," kata Kartareja. Istrinya tersenyum. Walaupun tidak selicik Kartareja, namun perempuan itu sudah dapat menduga kemana maksud tindakan suaminya. Selanjutnya, penokohan Nyai Kartareja yang pertama sama seperti suaminya. Nyai Kartareja juga merupakan dukun ronggeng yang memiliki kemampuan guna-guna. Yang kedua, Nyai Kartareja memanfaatkan Serintil demi meraih kekayaannya, dan dia bersifat egois. Selanjutnya yaitu tokoh Sakarya. Tokoh Sakarya adalah kakek dari Serintil. Tokoh Sakarya digambarkan sebagai seorang kami tua kampung yang memegang teguh nilai-nilai mistik. Terdapat dalam kutipan di halaman 30 yaitu, laki-laki tua itu mencoba menghubungkan batinnya dengan ruh Ki Seca Menggala atau siapa saja yang menguasai alam Dukuh Paruk. Selanjutnya adalah tokoh Sakum. Sakum adalah seorang penabuh calung yang mengiringi Serintil saat sedang menari ronggeng. Gambaran fisik tokoh Sakum dijelaskan pada halaman 17 yaitu, Sakum dengan mata buta mampu mengikuti secara seksama pegelaran ronggeng. Seperti orang awas, Sakum dapat mengeluarkan seruan cabul
tepat pada saat ronggeng menggerakkan pinggul ke depan dan ke belakang. Penokohan tokoh Bakar yang pertama yaitu ia sangat berapi-api dan memiliki semangat yang menggebu-gebu. Yang kedua, tokoh Bakar memiliki sifat kebapaan dan mengerti serintil. Yang ketiga, ia mempolitisasi kesenian ronggeng di Dukuh Paruk dan mengadu domba orang Dukuh Paruk dengan kelompok Caping Hijau. Selanjutnya adalah tokoh Marsusi. Yang pertama, tokoh Marsusi digambarkan penuh emosi. Yang kedua, tokoh Marsusi adalah tokoh yang pendendam. Marsusi ingin membalaskan dendam terhadap Serintil dengan pergi ke dukun. Tokoh Bajus digambarkan sebagai lelaki yang bermuka dua. Awalnya, Bajus bersikap baik terhadap Serintil. Namun, di balik kebaikannya, Bajus memiliki maksud tersembunyi ketika mendekati Serintil, yaitu dia menjajakan Serintil kepada Pak Blengur, bosnya, demi mendapatkan proyek. Selain itu, ia juga menolong dengan pamrih dan berkata kasar yang mengorek luka lama dalam diri Serintil. Terdapat di halaman 383 yaitu, sambil menutup pintu dari luar, Bajus berkata dengan tekanan yang berat, "Kamu orang Dukuh Paruk mesti ingat, kamu bekas PKI. Bila tidak mau menurut, akan aku kembalikan ke rumah tahanan. Kamu kira aku tidak bisa melakukannya?" Pintu terbanting dan dikunci dari luar. Latar, menurut Abrams, merupakan landasan utama karya sastra yang merujuk kepada tempat, hubungan sejarah, dan lingkungan sosial yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar juga menciptakan seorang pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut dan ada pada peristiwa tersebut. Latar dalam prosa dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Pertama, latar tempat pada ronggeng Dukuh Paruk. Ada beberapa tempat di dalam ronggeng Dukuh Paruk, yaitu Desa Dukuh Paruk, Pasar Dawan, Kecamatan Dawan, dan Kota Eling-Eling. Pertama, kita masuk ke Pasar Dukuh Paruk. Penggambaran latar tempat pada Desa Dukuh Paruk ini dapat kita lihat pada novel di halaman 9. Namun kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Dukuh Paruk telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu takkan menemukan genangan air meski hanya selebar telapak kaki. Lalu juga pada halaman 9 juga, jerit pipit kucing itu terdengar ketika paruh alap-alap menggigit kepalanya. Bulu-bulu halus berterbangan. Pembunuhan terjadi di udara yang lengang di atas Dukuh Paruk. Nah, yang kedua, latar tempat yang kedua adalah Pasar Dawan. Pasar Dawan bisa kita lihat latar tempat pada pasar Dawan ini pada halaman 81. Pada kutipan seperti ini. Dawan, tempatku menyingkirkan diri dari Dukuh Paruk, terletak di sebelah kota kecamatan. Akan terbukti nanti, Pasar Dawan merupakan tempat melarikan diri yang tepat. Di sana, aku dapat melihat kehadiran orang-orang dari perkampungan dalam wilayah kecamatan itu. Lalu juga pada halaman 124, matahari masih terik ketika Serintil turun dari andongnya di depan Pasar Dawan. Titik-titik keringat di pojok hidungnya, tengkuk dan pipinya segar dalam hidup, memberi kesan kulit seorang anak usia 10 tahun. Lalu latar tempat selanjutnya adalah Kecamatan Dawan. Hal ini bisa dibuktikan di dalam novel pada halaman 90. Tahun 1960, wilayah Kecamatan Dawan tidak aman. Perampokan dengan kekerasan senjata sering terjadi. Tidak jarang para perampok membakar rumah korbannya. Lalu juga pada halaman 180 yang berbunyi seperti ini. Perayaan Agustusan tahun 1963 itu dimulai dengan upacara di pagi hari di lapangan Kecamatan Dawan. Pemandangan dikuasai oleh kain rentang dengan tulisan macam-macam. Lalu yang ketiga
adalah latar tempat yang ketiga adalah kota eling-eling. Hal ini bisa dibuktikan pada kutipan kali ini yang digambarkan di novel pada halaman 371. Kemarin Bajus mengirim pesan bahwa Selintil diminta menemaninya mengikuti rapat orang-orang proyek pembangunan pengairan di sebuah tempat peristirahatan dekat kota eling-eling. Maka Goder diminta jangan dibawa serta. Lalu juga pada halaman 401, sopir bus jurusan kota eling-eling mula-mula berkeberatan membawa kami. Tidak ingin ada keonaran dalam busnya, katanya. Dengan wajah masam, akhirnya dia mengalah setelah melihat kartu anggota militer yang kusodorkan dekat matanya. Latar selanjutnya adalah latar waktu. Latar waktu merupakan latar yang berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan itu terjadi. Latar waktu dalam karya fiksi bisa dominan dan fungsional apabila disandingkan dengan sejarah. Pengangkatan unsur sejarah ke dalam cerita fiksi akan menyebabkan waktu yang diceritakan lebih khas, tipikal, dan fungsional. Waktu ini tidak bisa diubah dengan semena-mena karena waktu yang berkaitan itu sangat melekat kepada sejarah. Oke. Ada beberapa waktu di dalam Ronggeng Duku Paruk ini. Pertama, latar waktu dalam Ronggeng Duku Paruk diawali pada tahun 1946. Terdapat dalam kutipan pada halaman 21. Seandainya ada seorang Duku Paruk yang pernah bersekolah, dia dapat mengira-ngira saat itu hampir pukul 12:30 malam tahun 1946. Lalu selanjutnya latar waktu dalam Ronggeng Duku Paruk ini menunjukkan pada tahun 1960. Ini bisa dibuktikan di dalam novel pada halaman 90. Tahun 1960, wilayah Kecamatan Dauan tidak aman. Perampokan dengan kekerasan senjata sering terjadi. Tak jarang para perampok membakar rumah korbannya. Lalu yang selanjutnya, latar waktu yang menunjukkan pada tahun 1963. Hal ini bisa dibuktikan pada halaman 180. Perayaan Agustusan tahun 1963 itu dimulai dengan upacara pada pagi hari di lapangan Kecamatan Dauan. Pemandangan dikuasai oleh kain rentang dengan tulisan macam-macam. Lalu selanjutnya adalah pada tahun 1964. Hal ini bisa dibuktikan pada halaman 226 di novel Ronggeng Duku Paruk. Tidak seorang pun di Duku Paruk mempunyai kalender. Bila pun ada, tak seorang pun di sana bisa membaca bahwa waktu telah berjalan sampai pada tahun 1964. Dan bisa juga kita lihat pada halaman 228. Tetapi pada tahun 1964 itu, ketika penceklik merajalela di mana-mana, Ronggeng Duku Paruk malah sering naik pentas, bukan di tempat-tempat orang berhajat, melainkan di tempat rapat umum, baik siang atau malam hari. Lalu yang selanjutnya, latar waktu yang menunjukkan pada bulan September tahun 1965. Hal ini bisa dilihat di dalam novel pada halaman 237. Pada akhir September 1965 itu, Selintil sudah 2 minggu manggung terus-menerus di area pasar malam di lapangan kota Dauan atas nama kelompok Bakar. 2 minggu yang jor-joran, syarat dengan pemberontakan budaya, tayub yang secara resmi dilarang pemerintah. Pada pasar malam bulan September 1965 itu digalakkan kembali dengan semena-mena. Dan bisa juga kita lihat pada halaman 165, tertuding sebagai oknum yang bersangkut paut dengan penyebab geger 1965 hanya bisa disamakan dengan kenistaan sepanjang hayat. Lalu yang selanjutnya adalah latar waktu yang menunjukkan pada tahun 1966. Hal ini bisa kita lihat di novel pada halaman 238. Pada halaman 238 yang berbunyi,
Awal kemarau tahun 1966, malam yang sangat dingin menyertakan kecemasan yang meluas. Anjing-anjing beringas karena terangsang bau darah atau mayat-mayat yang tidak diurus secara layak. Dan bisa juga kita lihat pada halaman 247, tengah malam Februari 1966, di sebuah kota kecil di sudut tenggara Jawa Tengah, kegelapan yang mencekam telah berlangsung setengah tahun lamanya. Lalu juga selanjutnya latar waktu menunjukkan pada tahun 1969. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan pada novel di halaman 283. Duku Paruk pada tahun 1969 adalah Duku Paruk yang tetap miskin dan bodoh. Dan Duku Paruk 3 tahun sesudah dilanda kobaran api adalah tempat terpencil yang kehilangan banyak ciri utamanya. Lalu selanjutnya adalah latar waktu yang menunjukkan tahun 1970. Hal ini bisa kita lihat di novel pada halaman 361. Memasuki tahun 1970, kehidupan di wilayah Kecamatan Dawan berubah gemuruh oleh deru truk-truk besar berwarna kuning serta bulldozer dari berbagai jenis dan ukuran. Lalu yang selanjutnya adalah latar waktu pada tahun 1971. Hal ini bisa kita lihat di novel pada halaman 371 yang berbunyi, Februari 1971 adalah mangsa Kasangka dalam pranata mangsa yang dianut oleh orang Duku Paruk. Sepanjang hari, bahkan kadang juga pada waktu malam, udara terasa segar, panas. Baik, selanjutnya adalah latar sosial. Latar sosial adalah latar yang mengacu kepada hal-hal perilaku sosial masyarakat di sebuah karya sastra. Latar ini mencakup kepada adat istiadat, kebiasaan hidup, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, dan cara berpikir suatu masyarakat. Latar sosial kehidupan orang Duku Paruk digambarkan sebagai orang yang memiliki kondisi kemelaratan, kebodohan, dan keterbelakangan. Hal ini bisa dibuktikan di kutipan pada halaman 86 di dalam novel Rongeng Duku Paruk yang berbunyi, makin lama tinggal di luar tanah airku yang kecil, aku makin mampu menilai kehidupan di bedukuhan itu secara kritis. Kemelaratan di sana terpelihara secara lestari karena kebodohan dan kemalasan penghuninya. Mereka puas hanya dengan menjadi buruh tani. Lalu selanjutnya, bahasa daerah dan penamaan tokoh juga dapat menggambarkan suasana kedaerahan. Pemunculan kosakata bahasa Jawa juga terdapat di dalam novel ini. Hal ini bisa kita lihat pada halaman 30 yang berbunyi, anak kidung rumaksa ing wengi, teguh ayu luputing lara, luputa bilahi kabeh, jin setan datan purun, peneluhan datan awawani anawani. Lalu juga di samping penggunaan bahasa daerah, ada juga penamaan tokoh yang juga berhubungan dengan latar sosial budaya. Nama-nama yang muncul dalam Rongeng Duku Paruk yaitu Serintil, Rasus, Sakarya, Kartareja, Nyai Kartareja, Ki Seca Menggala. Yang nama-nama itu sangat identik dengan lingkungan sosial dan budaya pada daerah Jawa. Sudut pandang atau point of view adalah cara seorang pengarang untuk menyajikan cerita dalam sebuah karya fiksi. Menurut Baldi, sudut pandang adalah posisi atau sudut mana yang digunakan untuk menyampaikan kepada pembaca tentang peristiwa yang dikisahkan. Sudut pandang dalam novel Rongeng Duku Paruk yaitu campuran aku dan dia, Maha Tahu. Penggunaan sudut pandang ini karena pengarang ingin memberikan cerita yang lebih banyak kepada pembaca. Sudut pandang aku berasal dari tokoh utama protagonis, namun jangkauannya terbatas. Agar jangkauannya lebih luas, penulis menggunakan sudut pandang lain, yaitu sudut pandang orang ketiga Maha Tahu.
Sudut pandang persona pertama aku berasal dari diri Rasus sebagai pencerita peristiwa. Sudut pandang orang pertama digunakan dalam buku 1 bab 2 hingga akhir buku pertama yang diterangkan di dalam halaman 32, yaitu tentu saja nenek itu adalah nenekku sendiri, karena di Dukuh Paruk hanya ada seorang bernama Rasus, yaitu diriku. Dan di halaman 107 yaitu sampai di tengah sawah, aku menoleh ke belakang. Aku tersenyum sendiri, lalu bergegas meneruskan perjalanan. Dengan tangan memanggul bedil, rasanya aku gagah. Kemudian, sudut pandang pertama muncul kembali di buku ketiga, bab 4, hingga cerita selesai. Terdapat di halaman 387, yaitu nilai yang kuperoleh dari dunia wayang itu bisa saja masih mengendap dalam jiwa ketika aku memasuki dinas ketentaraan. Aku, Rasus, mungkin saja kadang secara tidak sadar menganggap diri ini adalah Gatot Kaca atau Bima, dua prajurit dan kesatria Amarta yang perkasa. Penggunaan sudut pandang orang ketiga Mahatahu dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk dibuktikan dalam kutipan-kutipan berikut. Contohnya di halaman 12, yaitu betapa asyik Serintil dengan dendangnya. Terbukti dia tidak menyadari ada 3 anak laki-laki yang sudah berdiri di belakangnya. Serintil baru sadar ketika sedang mencoba memasang mahkota daun nangka ke atas kepalanya. Gaya bahasa. Gaya bahasa bukan sekedar referensial yang mengacu kepada hal tertentu, tetapi sikap estetik dari pengarangnya. Nah, gaya bahasa atau style ini merupakan konsep retorik. Corak retorik setiap sastra itu berbeda-beda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh ideologi pengarang, terus konsep estetik, dan juga gaya bersastra pengarangnya. Nah, dalam sastra itu dikenal adanya majas. Majas adalah teknik pengungkapan bahasa yang memiliki makna tersirat. Dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini terdapat majas metafora, majas simile, dan juga majas personifikasi. Nah, pertama, majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang menggambarkan sesuatu dengan perbandingan secara langsung. Contohnya di halaman 13, di pelataran yang membatu di bawah pohon nangka. Nah, itu contohnya. Selanjutnya adalah majas simile. Majas simile merupakan majas yang menggambarkan sesuatu dengan menggunakan konjungsi. Seperti bagaikan, bagai, itu terdapat di halaman 193. Contohnya, dia menari seperti mengapung di udara. Selanjutnya, ada majas personifikasi, majas yang menggambarkan benda mati seperti makhluk hidup di halaman 145. Di halaman 145 itu ada dikutip, angkasa yang kelam sepi membisu. Nah, selanjutnya dalam novel ini juga menggunakan bahasa Jawa. Yang terdapat di halaman 18 itu ada mantra dari Nyai Kartareja ketika meniupkan mantra ke ubun-ubun Serintil. Itu gaya bahasa yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Analisis aspek sosial dan budaya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Sosiologi sastra adalah telaah karya sastra yang memperhatikan segi-segi kemasyarakatan. Analisis sosiologi sastra menjelaskan bahwa sastra adalah cerminan realitas sosial dalam masyarakat tertentu. Nah, kemiskinan menjadi persoalan yang sangat penting karena mempengaruhi peradaban manusia, sehingga banyak novel-novel Indonesia yang mengangkat tentang persoalan kemiskinan. Nah, kemiskinan bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga kemiskinan pendidikan, kemiskinan agama, dan juga moral. Hal itulah yang dikaji dalam sosiologi sastra. Permasalahan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini adalah kemiskinan ekonomi, kemiskinan pendidikan, kemiskinan moral, dan kemiskinan agama. Analisis sosiologi sastra yang pertama dilakukan adalah analisis lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tergambar dalam novel yaitu kehidupan Dukuh Paruk. Kehidupan Dukuh Paruk yang digambarkan kemelaratan dan kebodohan dalam halaman 15-16. Nah, selain dengan kemelaratan dan kebodohannya ini, masyarakat Dukuh Paruk percaya tentang adanya animisme karena mereka masih erat dengan budaya Jawa. Nah, percaya dengan animisme diperlihatkan ketika
mereka mempercayai kubur Ki Secamenggala itu adalah dibalik dari semua apa yang terjadi di Padukuhan tersebut. Pada halaman 10 mereka menganggap bahwa kubur Ki Secamenggala sebagai kiblat kebatinan mereka. Nah, percaya kepada gaib ini juga tergambar ketika mereka percaya akan praktik perdukunan, seperti adanya Nyai Kartareja dan Kartareja sebagai dukun ronggeng. Nyai Kartareja memberikan susuk dan juga pekasih kepada Serintil. Kemudian ada ketika Marsusi ingin membalaskan dendam, dia pergi ke perdukunan. Nah, selanjutnya dalam novel itu ronggeng merupakan suatu simbol dari kejayaan Dukuh Paruk. Nah, ronggeng bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga menimbulkan nilai-nilai kecabulan dan juga birahi. Memunculkan kecabulan dan birahi. Terjadi praktek pelacuran anak di bawah umur seperti Serintil yang menjadi ronggeng. Dia sudah tahu bagaimana memunculkan birahi seorang laki-laki, yaitu rasus laki-laki yang ia inginkan, contohnya di halaman 66. Nah, selanjutnya itu ketika ronggeng Dukuh Paruk ini sudah memiliki nama dan tenar di mana-mana, sehingga Serintil kehilangan hak keperempuanannya karena kebodohan dari Dukuh Paruk. Ia kehilangan masa kecilnya sehingga menjadi ronggeng. Nah, pada puncaknya yaitu ketika rombongan ronggeng tersebut karena keluguan Dukuh Paruk, mereka terjerat atau tergabung dalam politik komunis yang terjadi pada geger politik pada saat itu 1965. Mereka tergabung di komunis, sehingga tadinya ronggeng yang tadinya adalah simbol dari kemajuan dan kebanggaan Dukuh Paruk menjadi malapetaka baginya, yaitu pada halaman 283. Dan itulah adalah hasil dari analisis aspek sosial dan budaya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Terjadi adanya permasalahan kemiskinan pendidikan, kemiskinan ekonomi, kemiskinan moral, dan juga kemiskinan agama yang terjadi dalam Dukuh Paruk yang terbelakang.